Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'atsh. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan rasa lapar dan juga dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat rahimakumullah, maksud dari hadis ini ialah banyak orang yang berpuasa, ia sukses menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Ia sukses menahan dirinya dari makan dan juga minum yang dapat membatalkan puasa. Namun ia tidak mendapatkan ganjaran dari puasa itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan pahala puasa? Sahabat rahimakumullah, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Salikit Thariqil Akhirah, Habib Zain bin Semit memberikan 3 penafsiran terkait hadis yang tadi. Yang pertama, orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan pahala puasa karena ketika ia berpuasa ia melakukan akhlak-akhlak tercela yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa saja akhlak-akhlak tercela yang dapat membatalkan pahala puasa? Khamsun yuftirna shaima, al-ghibatu wan namimatu wal kadibu wan nadru bisyahwat wal yaminul kadibatu. 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-ghibatu alias menggunjing, gibah, membicarakan keburukan orang lain. Hati-hati ketika kita berpuasa namun kita masih membicarakan keburukan orang lain, masih menggunjing orang lain, maka jangan harap kita akan mendapatkan pahala dari puasa yang kita kerjakan. Melainkan pahala itu telah sirna oleh perbuatan kita sendiri, yaitu menggunjing atau bergosip. Yang kedua, wan namimatu, adu domba. Apa itu adu domba? Jadi adu domba ini membuat kerusuhan antara dua belah pihak agar keduanya ini saling bermusuhan. Hati-hati, tidak hanya membatalkan pahala puasa. Namimah atau adu domba ini merupakan salah satu sifat tercela yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kadibu, yang ketiga ialah berbohong. Baik berbohong secara tingkah laku ataupun berbohong secara perkataan. Ketika kita berpuasa tapi masih berbohong baik secara lisan maupun secara tingkah laku, maka jangan harap kita akan mendapatkan ganjaran dari puasa yang kita kerjakan. Melainkan ganjaran itu telah sirna karena perkataan kita yang berbohong atau perbuatan kita yang berbohong. Dan selanjutnya yang keempat, wan nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Maksud melihat dengan syahwat ini seperti kita melihat lawan jenis namun melihatnya itu dengan syahwat. Makanya ketika kita berpuasa usahakan kita menjaga pandangan agar kita tidak melihat lawan jenis yang bukan mahram kita, apalagi melihatnya dengan menggunakan syahwat, karena itu akan membatalkan pahala puasa yang kita kerjakan. Dan yang kelima, wal yaminul kadzibatu, sumpah palsu. Nah, ini juga sumpah palsu merupakan salah satu yang dapat membatalkan ganjaran puasa. Sahabat rahimakumullah, poin kedua dari penafsiran Habib Zain bin Semit terkait hadis tadi ialah orang yang berpuasa ia tidak akan mendapatkan ganjaran puasa apabila ia berpuasa dibarengi dengan sifat riya. Apa itu riya? Jadi riya dalam berpuasa itu ia berpuasa namun ia niatnya bukan lillahi ta'ala. Ia berpuasa karena ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Ia berpuasa karena ingin disebut ahli ibadah oleh orang lain. Ia berpuasa karena ingin punya julukan dia rajin oleh orang lain. Maka hati-hati, ini sifat riya ini akan
akan melebur ganjaran daripada puasa tersebut. Tidak hanya puasa, ibadah yang lainnya pun kalau dibarengi dengan sifat riya, maka akan sirna ganjarannya. Baik itu sholat, puasa, zakat, jika dibarengi dengan riya, maka ganjarannya akan terhapus dengan sifat riya tersebut. Sahabat rahimakumullah, poin yang ketiga, orang berpuasa tapi ia tidak akan mendapatkan pahala puasa apabila ia berbuka dengan barang yang haram, dengan makanan yang haram. Baik emang makanannya haram ataupun cara mendapatkan makanan itu secara haram. Contoh, misalkan makanan yang didapatkan hasil mencuri ataupun hasil menggasab, itu juga akan menghalangi atau akan melebur ganjaran puasa kita. Sahabat rahimakumullah, jadi kesimpulan dari pembicaraan saya ini ialah orang yang berpuasa, ia tidak akan mendapatkan pahala puasa apabila pertama, ketika ia berpuasa melakukan perbuatan atau akhlak-akhlak tercela yang dapat melebur ganjaran puasa, yaitu yang pertama ghibah, kedua adu domba, ketiga berbohong, yang keempat melihat dengan syahwat, dan yang kelima ialah sumpah palsu. Yang kedua, orang yang berpuasa namun ia tidak akan mendapatkan pahala puasa apabila puasanya diiringi dengan sifat riya, dan yang ketiga apabila ia berbuka puasa dengan makanan yang haram atau makanan yang diharamkan. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah min qaulin bila amalin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.